Ya, shalom, salam sejahtera, salam semangat buat kita semuanya. Ketemu lagi di acara yang menggabungkan 4 hamba Tuhan, mewakili setiap hamba Tuhan yang ada di Gereja Bethel Indonesia, khususnya di bawah naungan BPD GBD Jakarta. Siapa saja 4 hamba Tuhan ini selain saya, ada Pak Pendeta Rahtomo Jati, ada Pak Pendeta Elider, kemudian juga ada Pak Pendeta Petrus Legowo. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah mengenal mereka semua ya, apalagi kemarin ya tanpa unyu-unyu kan sudah nonton yang pernak-pernik Natal ya. Yang unyu-unyu ini datang lagi. Tapi untuk ngeteh bareng, kita minum teh dulu Bapak. Iya. Ayo silakan kita ngeteh dulu ya. Ngeteh dulu. Oke. Yuk kita ngeteh dulu. Mari ngeteh dulu ya. Dan rasanya masih teh. Iya, masih teh ya. Nah, kalau sudah ngeteh begini, saatnya kita ngobrol-ngobrol teologi. Nah, kemarin itu pernak-pernik Natal itu seperti sebuah selingan ya, ibaratnya kalau lagi udah habis makan makanan yang main course itu ada selingan dulu dikasih apa. Nah, ini baru nih dessertnya, penutupnya gitu ya. Kita mau menutup pembahasan doa Bapa Kami dan saya percaya ini hal yang akan memperlengkapi pengetahuan kita. Untuk Bapak Ibu semua gembala terkasih yang sekarang mungkin ada pertanyaan ataupun mau kasih komen ataupun mau ngasih salam, "Shalom Pak, apa kabar?" gitu, silahkan tulis di komen di bawah ya, di kolom chat, nggak masalah. Termasuk juga pertanyaan-pertanyaan seputar tidak hanya doa Bapak Kami, mungkin wah itu Pak Elider jarang ketemu itu, ngomong ada Pak Elider, aku pengen dong dimulai nih pemuritan dipernya gimana, nah itu juga bisa ya, itu juga bisa, mumpung kan karena kalau ketemu susah gitu ya, kapan lagi ya kalau saya percaya Bapak Ibu semua sudah mengenal Pak Petrus Legowo sebagai Gembala Sidang GBI Rawajaya, juga sebagai Wakil 2 BPD GBD Jakarta. Shalom Bapak Ibu, Tuhan berkati dari Rawajaya, Tuhan berkati. Ke saya sebelah kanan dulu ya, Bapak Pendeta Rahtomo Jati, beliau Sibit Teologi Jakarta Timur, sekaligus juga Gembala GBI Family in Christ, New Life in Christ. New Life in Christ ya. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Buat Bapak Ibu pendeta semua yang rindu pemuritan ya kan, program Diper tuh program yang luar biasa sekali. Nah, kalau wilayah Anda kok belum? Nah, ini ke beliau ini Bapak Pendeta Elider Tampu Bolon. Betul ya? Beliau Gembala GBI Forker. Nah, GBI Forker tulisnya harus gembala sidangnya harus nama beliau dan wajah beliau karena ada Volker yang lain ya. Tapi harus Gereja Bethel Indonesia juga. Salam semua pemirsa, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua pemirsa. Kalau yang pemuritan itu berarti Pak Elider sebagai kabit pemuritan dan ya. Diklat. Nah, yang diklat harus beliau langsung ya. Iya, diklatnya luar biasa ya. Oke, puji Tuhan di wilayah saya sudah terikut pemuritan Diper ya. Oke, ya ini semakin membuat Diper juga mengenai doa Bapak yang bagian akhir. Iya. Ya. Silakan Pak Petrus sepertinya sudah siap untuk memberikan komentar mengenai hal ini. Ya kan dalam doa Bapa Kami itu kalimat terakhir dikatakan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, enggak tetap masih hidup sih. Kerajaan surga. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Kalau saya lebih suka baca Alkitab terjemahan lama ya, di dalam terjemahan dikatakan karena engkau yang memiliki kuasa, engkau memiliki kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Memang sebetulnya di dalam doa Bapa Kami ini kan bukan bagian dari pengajaran langsung dari Tuhan Yesus kan. Ini hanya tambahan. Tapi kalau saya menilai biarpun ini tambahan, tapi rupanya ada benang merah dengan kalimat yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, khususnya di dalam kalimat yang mengatakan datanglah kerajaanmu. Jadi ini sesuatu yang tidak terpisahkan. Jadi masih bagian dari doa Bapa Kami. Masih ada benang merahnya ya. Iya, masih walaupun ada benang merahnya. Itu benang merah itu bukan berarti tidak ada benang hijau, benang biru ya. Oh, waktu itu memang nggak ada, Pak. Adanya benang merah, Pak. Benang mambo. Karena cocok dengan laut merah, jadi ada benang merahnya, Pak. Iya. Tapi itu kan ada di tanda kurung. Katanya itu boleh juga kasih kalau kita nggak usah sebutin gitu.
Tanggapan Pak Eliezer bagaimana? Anda kan melakukan diklat, Anda pemuritan, pasti ada bagian-bagian yang merupakan ini sesuatu yang esensial, ini sesuatu yang tidak esensial. Nah, apakah itu bagian esensial juga ketika doa Bapa Kami itu disebut di bagian yang dikurung dalam kurung tadi? Iya, seperti Pak Petrus tadi katakan, itu bagian dari yang di atas tentang kerajaan surga. Jadi ditutup di akhir seperti itu. Jadi saya kira itu tidak bisa terlepas. Ya? Berkesinambungan Pak ya? Iya, tidak bisa dipisahkan. Sekalipun tadi Pak Petrus bilang itu bukan kalimat Tuhan Yesus, ya. Tapi itu tidak bisa terpisahkan, gitu loh. Ya. Jadi dan doa Bapa Kami itu kan satu bentuk sampel Pak ya. Sampel yang Tuhan Yesus ajarkan gitu loh kan. Tuhan Yesus ajarkan seperti ini loh. Doa itu seperti itu. Pola doa seperti ini. Ya, karena di situ ada unsur penyembahan, ada unsur pujian, ada semuanya di situ, ya kan? Jadi saya kira ditutup dengan tentang kerajaan surga itu bahwa membuktikan bahwa apakah ada nggak sih kemungkinan itu dilengkapi dengan kalimat itu supaya kita itu tidak lupa bahwa kemuliaan itu cuma miliknya Tuhan saja, bukan miliknya kita. Ada nggak kira-kira pandangan ke arah sana? Kalau Pak Rito mau pandang, lihat. Ada Pak. Jadi ditutup dengan karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya, itu mengingatkan bahwa setiap kita mengembalikan semua itu, mengingatkan bahwa itu semua milik Tuhan. Kadang orang kalau doanya sudah didengar, kabulkan Tuhan, ya sudah merasa diberkati Tuhan, nggak sadar bahwa itu semua dari Tuhan kan. Nah, kita kembalikan untuk Tuhan gitu. Kita sudah menikmati kerajaan surga seperti yang pertama kita naikkan kepada Tuhan, datanglah kerajaanmu. Kita sudah menikmati, lalu kita sudah dicukupkan kebutuhan kita, lalu kita sudah berdamai dengan sama kita karena Tuhan mengampuni kita. Kalau nggak ditutup, mengingatkan kita kembali, seringkali kita manusia itu lupa diri. Sehingga kita perlu mengingat bahwa yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya itu hanya Dia, Yesus Kristus Tuhan. Itu Kalau saya boleh sekali. kasih jawaban juga kali ya. Yang tadi saya boleh juga kasih jawaban juga ya seperti pertanyaan. Sebenarnya kalau Pak Petrus menanyakan boleh nggak saya itu kan saya rasa kita semua apalagi teman-teman kameramen setuju ya. Kita nggak mungkin mengatakan tidak boleh, betul nggak? Terus kalau nggak boleh apa fungsinya Pak Petrus di sini? Mau ngapain di sini? Tiba-tiba enggak Pak. Enggak, paling saya keluar. Enggak juga. Iya. Maksudnya gini, Pak. ini kan sebetulnya kan ini kan benang merah tadi saya katakan. Ini kan bahagian dan ini sebetulnya kesimpulan dan kata kunci itu dari doa Bapa Kami. Seperti saya katakan tadi bahwa kalau dalam terjemahan Alkitab terjemahan lama. Karena engkau yang memiliki kerajaan, memiliki kuasa, memiliki kemuliaan. Jadi bahwa dalam Bapa Kami itu bahwa segala kemuliaan, segala kuasa dan kerajaan itu memang milik daripada Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Ini sebenarnya kata kunci dan kesimpulan dari Bapa Kami. Dialah yang punya kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Berarti dan akhirnya itu berkata amin, itu yang iya yang benar. Amin itu kan sebenarnya iya yang benar. Berarti mungkin itu juga kali ya yang melatar belakangi Rasul Paulus juga sampai ngomong bahwa segala kemuliaan hanya bagi Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itu termasuk bagian, tapi ini saya belum kelar nih ya. Itu sebabnya tadi tanyakan gimana. Saya pikir kalau ini sudah bagian benang merah dari atas ke bawah, seharusnya doa ini dibaca atau menjadi pola doa yang lengkap. Jadi nggak sepotong-potong. Jadi dari awal sampai akhirnya kita harus. Oke, terjawab tadi. Iya. Berarti walaupun di dalam kurung bukan berarti terpisah. itu tidak penting atau terpisah. Iya, karena itu punya benang merahnya. Makanya diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa segala kemuliaan hanya bagi. Nah, itu bagian itu benang itu baru benang birunya tuh. Kalau kata kan benang merahnya gitu. Maksudnya ada hubungannya juga. Iya. Kalau dari sisi pemuritan, seberapa penting dan seberapa krusial untuk mewariskan nilai seperti ini, Pak? Mewariskan doa Bapa Kami kepada anak-anak generasi sekarang atau gereja-gereja, seberapa krusial untuk kita bisa menjelaskan bahwa ini itu hal yang sangat primer, hal yang sangat mendasar untuk bisa jadi sampel seperti Bapak tadi. ya memang tidak mudah untuk kita
menyampaikan bahwa doa Bapa kami itu harus diikuti oleh, ya khususnya kalau yang tua-tua sih pasti bisa lah. Ya. Tapi bener loh. Iya. Saya termasuk merasa tua juga loh, Pak, karena saya hafal. Cuman ada banyak. Merasa tua juga. Tapi bagi generasi muda, Iya, tapi serius. bagi generasi muda, apalagi sekarang dengan banyaknya pengajaran-pengajaran yang sehingga mempengaruhi pola pikir mereka, iman mereka, cara mereka berdoa. Iya. Gitu loh. Ya. Memang ini tidak dipaksakan untuk berdoa harus seperti ini ya. Tidak. Itu sekali lagi saya kata itu hanya sampel. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan, di sana ada penyembahan, ada macam-macam semua, dan ditutup pujian bahwa dialah yang punya segala-galanya. Gitu kan? Nah, ini kita harus sampaikan kepada mereka bahwa ini loh, doa seperti ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana di dalamnya ada unsur-unsur untuk kemuliaan Tuhan. Gitu loh. Jadi memang itu sangat-sangat krusial, itu kita harus sampaikan. Nah, di dalam pemuritan itu banyak anak-anak muda yang tidak mengerti di situ. Kalau gereja dulu kan harus wajib, tapi kalau gereja saya wajib itu. Sama, Pak. Mungkin gini, mungkin maaf nih Pak Leader. Mungkin mereka nggak ngerti, nggak diajarin kali Pak. Nah itu maksudnya, itulah tugas pemuritan. Iya, tapi kan tidak diajarin. mudah, tidak mudah gitu kan. Apalagi dengan adanya cara berdoa sekarang. Saya pernah ngajar di salah satu gereja. Ya, mereka bertanya, Pak, gimana nih Pak? Ini kami diajarin bahasa orang, diajar begini. Nah, kan itu kan mempengaruhi pola pikir mereka. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu sebabnya ini tugas kita. Ya, tugas kita sebagai gembala bahwa pemuritan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita harus mengerti apa yang harus kita sampaikan sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, contohnya tentang doa Bapa kami, mereka dapat pahami dan mereka mengerti dan mereka dapat praktekkan dengan baik. Perlu nggak sih kalau keluar? Mungkin saya usul Iya, boleh. Pak Leader, masukkanlah dalam pemuritan poin tentang doa Bapa kami. Ini kan menjadi pola hidup bagi anak-anak Tuhan sebetulnya. Boleh. Sehingga mereka tuh nggak cuma sekedar hafal tapi memaknai. Iya, Maaf nih Pak ya, banyak GB yang nggak mengajarkan doa Bapa kami. Itu gitu kan Pak. Esensi doa di situ Pak. Itu yang saya bilang tadi. Terima kasih, Karena Pak. dianggap Tolong masukin, Pak. dianggap oh ini Protestan nih. Kan begitu kan? Iya kan? Ini Protestan nih gitu. Iya, Padahal iya, dia nggak iya. tahu kalau itu adalah firman. Iya. Firman Iya, itu tidak pernah Alkitabiah. berubah. Itu yang diajarkan Tuhan Iya. Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada murid-muridnya. umat manusia, kepada siapa saja. Iya. Itulah gitu loh. Betul. Seperti itu. Betul. Tapi berarti boleh ya kalau setiap keluarga kita ini kayak kita kan di sisi lain kayak Bapak Ibu juga sebagai hamba Tuhan gembala kan fungsi kita sebagai ayah, suami ya kan sebagai imam. Kayaknya perlu loh untuk bisa membiasakan dan mewariskan dan mengajar juga bahwa menyuarakan doa Bapa kami di pertemuan-pertemuan apa misalnya doa keluarga atau misalnya di mesbah keluarga supaya anak-anak itu bisa langsung terbiasa mendengar hal-hal seperti ini gitu ya. Saya ingat Pak, saya potong ya. Dulu saya mau belayar. Dulu sekolah pelaut bro. Mau belayar di Pertamina. Di Pertamina. Yang Kristen itu tesnya itu. Doa Oh Bapa iya? kami. Iya, doa Bapa kami sama iman rasuli. Dua itu kalau nggak hafal itu nggak bisa. Dulu ya. Iya. Tapi kan sekarang kan udah nggak begitu. Iya, sudah mulai dihilangkan sih. Tergerus lah. Iya, dihilangkan sih enggak, Sebenarnya tapi bagus mulai ya. sudah mulai agak Ya. bias-bias gitu. Dulu sampai seperti itu loh, seperti itu ya. Lalu sekarang beda lagi. Saya penasaran nih, Pak Ratomo waktu pertama kali kenal Kristus, lalu kemudian belajar firman Tuhan. Apakah doa Bapa kami juga menjadi salah satu hal krusial yang Anda harus pelajari, lalu kemudian bisa hafal, bisa mengerti, atau itu di skip lebih ke arah yang lain dulu, baru itu belajar doa Bapa kami? Jadi Waktu saya pengalaman mengenal pribadi, Kristus Bang. itu pengalaman saya itu sesuatu yang penting. Oke. Gitu ya, saya menganggap itu sesuatu yang penting. Akhirnya itu saya mau untuk menghafal itu doa Bapa kami. Oh, justru pas Bapak Ratomo sendiri yang memang mau untuk Ya, karena ini kan menghafal itu. kok ini ya kita ini punya hubungan kelihatan dekat sekali antara Bapa dengan anak gitu loh. Bapa kami yang ada di surga. Kalau dulu kan Tuhan itu kayaknya Jauh maha sekali. segalanya Iya. gitu ya. Kayaknya susah banget kita menjangkau Tuhan itu. Iya, Tapi setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kita cukup memanggil Bapa kami yang ada di surga, yang bertata di surga. Bukan Itu kan- Om ya.
Bukan om ya. Kalau om, kalau om itu di daerah lain. Om itu agak jauh dikit ya. Ponakan. Udah Agak om, jauh. ya. Kalau bapak kan dekat sekali. Kalau om kita ponakan, bukan anak. Jadi itu pengalaman saya Pak. Jadi ya Tuhan itu dekat sekali gitu ya. Makanya saya waktu itu ya saya hafal itu doa Bapa kami sejak saya terima Yesus ya saya Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Apa yang Anda rasakan faedahnya ketika itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pribadi maupun juga akhirnya diedukasikan dan diwariskan ke jemaat yang sedang Pak Romo gembalakan? Ya kalau kita bukan hanya menghafal, hafal penting juga perlu, tapi yang terpenting itu kan kita memaknai, menghayati Iya. tentang doa Bapa kami itu. Dan kalau kita menghayati tentang doa Bapa kami itu, ini doa yang benar-benar yang sempurna ya diajarkan Tuhan Yesus lah. Udah mencakup segalanya. Mencakup segalanya. Sudah ada semua itu. Itu. Seperti itu. Sekalipun ya dalam prakteknya kita dalam berdoa kita bisa mengembangkan dari situ. Iya. Itu. Berarti ini untuk menjelaskan juga berarti ya supaya jangan sampai gini, oh ya udah kalau gitu di gereja kita nggak usah pakai yang lain, doa Yabes nggak usah, doa ini nggak usah, doa Bapak kami aja gitu kan, itu lebih lengkap. Kalau ada yang bicara seperti ini, pendapat Bapak sebagai wakil doa BPD bagaimana? Apa yang akan Anda jawab? Yang ngomong ini pendeta. Ya, saya berbagi pengalaman dulu boleh dong. Boleh. Jadi ketika SMP SMA itu kan SMP SMA nih. Iya. Kalau sekarang kan udah Sudah SMS. Jadi ketika saya dengar doa Bapa kami, kok doa ya kok. Ini dalam pemikiran saya keremajaan ya. Sekarang juga masih muda sih. Iya. Kok dihafalkan, kok kayak mantra gitu. Makanya. Tapi ketika saya mulai berusaha untuk saya baca ulang, saya akhirnya loh kok ini beda. Ya tentunya dengan tuntunan Tuhan waktu itu. Iya. Saya sudah mulai bantu melayani itu tahun SMA. Ketika saya baca dengan bimbingan Tuhan, wih, maknya sedalam ini maknanya nih. Oh selama ini saya punya cara berpikir yang salah gitu ya. Ini doa yang diajarkan itu bukan sebuah mantra, tapi ini sebuah pola hidup, pola doa bagaimana kita hidup melalui doa seperti ini. Jadi itu malah sangat memberkati. Nah, jadi mungkin bisa jadi orang nggak mau karena merasa kayak seperti mantra aja. Tapi ketika dia mulai baca dengan bimbingan Tuhan, roh Tuhan menuntun, wih nikmat itu. Jadi ketika kita kalau doa pribadi itu saya udah kayak anak sama bapak. Wah, memang dari forumnya kan Bapak kami itu kayak anak sama bapak enak loh. Aduh Tuhan kalau bisa ya mau dibantu, tapi kalau nggak bisa ya tolonglah bagaimana caranya. Kadang-kadang kayak anak sama bapak aja. Nah, ini kalau pribadi ya. Ini mengenai pribadi, saya juga mau meluruskan juga ada beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang berpendapat bahwa mau doa Bapa kami kah, mau doa Yabes, mau doa apapun. Ini memang bukan konteksnya, tapi ini agak ada kaitannya juga. Ada benang merah juga tadi, karena benang merahnya panjang tadi Pak. Masih ada sisa. Stoknya berapa gembal gitu iya, Pak. Stoknya masih ada. Kalau doa itu nggak usah diomongin, cukup kita aja yang tahu, nggak usah nggak usah bicara gitu loh, nggak perlu. Pengalaman pribadi sampai maknyes tadi, itu Pak Petrus memang hanya doa dalam hati saja, atau Bapak juga praktekkan ketika Bapak ucapkan itu? Bukan keras-keras ya, saya bicara bukan keras, tapi itu terucap di mulut bibir kita. Pertama, saya terucap. Kedua, tapi saking nikmatnya gitu, akhirnya nggak terucapan juga, tapi hanya air mata. Menikmati. Terucap, tapi itu selamat laun bisa juga nggak terucap. Jadi sebetulnya bukan masalah terucap nggak terucapnya. Memang awal-awalnya kita harus terucap, mengucapkannya itu. Tapi ketika kita boleh menikmati, ini pengalaman berbeda mungkin yang lain gitu. Kalau saya ketika, rasanya menikmati gitu kayak roh berhubungan dengan roh lah begitu. Iya. Iya, karena Allah roh kita juga diberikan roh itu ya kita antara roh dengan roh. Gitu. Walaupun ini tingkatannya berbeda kali, tapi artinya tetap terucapkan lah. Iya. Jadi intinya adalah kita sudah jelas ya kalau misalnya ada yang berdoa, mengucap atau misalnya dalam hati, sebenarnya kita tidak bisa langsung merujuk kepada kalau doa itu harus diucapkan atau harus ada dalam hati saja. Sama karena seperti itu adalah fase ya, fase. Gini Pak, kedalaman. sama seperti orang kalau berdoa matanya melek atau merem. Iya. Kalau saya sekarang berdoa setelah saya tahu dan meresapi, ya kadang merem kadang melek.
lihat situasi juga. Tapi bukan merem-melek ya, beda ya. Iya, kalau merem-melek masa begini, Pak. Ya maksudnya iya. Nah itu maksudnya nggak beda jauh sih. Iya. Beti-beti aja. Iya, ya Betty apa tuh Betty? Betty Love ya. Bukan beda tipis gitu. Kalau saya punya pengalaman begini, dari kalimat doa Bapa kami itu yang jadi inti buat saya, waktu itu saya di meja operasi nih. Oh, apa COVID Pak? Ya, enggak, waktu bypass. Oh, Iya, bypass. bypass. Sorry, bypass. Iya. Satu yang saya, jadilah kehendakmu. Menyerahkan semua ya. Ada kehendak Bapa. Totalitas. Saya simpulkan semua itu, jadilah kehendakmu. You boleh minta apa, you minta apa, you minta, kalau bukan kehendak Tuhan tidak ada. Jadi saya bilang, jadilah kehendakmu. Udah, saya berserah. Itu kata kunci doa kami ya. Iya. Masa langsung merinding sejahtera. Karena memang Bapak Ibu, kita tidak bisa pungkiri doa Bapak kami itu sebuah edukasi moral kita juga ya. Kita diajar untuk merendah. Ya. Terus kita juga diajar untuk berserah gitu. Memang kita Ilmu bisa tingkat tinggi itu loh. Iya, kita Ilmu bisa tingkat untuk tinggi. dikasih kesempatan minta, betul nggak Pak? Ya itu hak istimewa kita itu. Bukan hanya berkomunikasi, namun kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan permohonan kita kepada Tuhan, menyatakan apa yang kita minta kepada Tuhan. Itu kan, dia kan sang pencipta, punya segala-galanya kan. Nah, kita bisa memohon kepada Tuhan dan dia mendengar doa kita, itu kan sesuatu yang luar biasa. Karena dia Tuhan yang dekat kan, bukan non jauh di sana. Itu. Ada pengalaman pribadi selain Pak Elidar Taratomo mengenai doa Bapak kami di bagian apa barangkali? Selain itu, selain yang Pak Taratomo merasa dekat merasa tadi. dekat itu ya. Ya itu tadi Pak Eleder yang singgung itu, kehendak Tuhan itu, yang jadi itu. Itu sering kayaknya ya. Itu ya. Kadang kalau kita nggak menyerahkan sesuai kehendak Tuhan, maunya kita sendiri itu berujung pada kekecewaan. Tapi kalau kita menyerahkan pada kehendak Tuhan, pasti kehendak Tuhan itu baik buat kita. Amin. Walaupun menurut kita itu hal yang buruk gitu ya. Tapi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita karena kita sudah minta kepada Tuhan dan itu terjadi dalam kehidupan kita, pasti semua mendatangkan kebaikan. Ada maksud Tuhan yang lain yang lebih baik dari rencana kita. Amin. Pak Petrus ada yang mau ditambahkan Iya. barangkali? Saya sependapat dengan sahabat-sahabat saya Pak Elidar Taratomo. Saya untuk sahabatnya nih. Kok saya nggak disebut Pak? Kan belum selesai kalimat. Oh iya. Sama Pak Andi Otnel, ya sama Kak Disebut semua. Kak Hiskia, Kak Adril gitu Soalnya kan. nggak enak. Enggak, ini kan kebersamaan kita. Oh gitu. iya. Jadi maksudnya gini, sebelum menyelesaikan kalimat jangan di-cut dulu. Oh gitu. iya, oke. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika kita mengatakan bahwa berdoa itu seperti anak sama bapak. Saya sama gitu, kayak anak bapak gimana sih kan, aduh Tuhan kau lebih tahu lah, ini bukan kini kebutuhan, aduh kalau bisa mah ya Tuhan tolonglah, kalau nggak bisa-bisain lah. Tapi saya bilang gitu, saya bilang apapun jawabanmu Tuhan, jadilah yang terbaik. Karena apapun jawabanmu itu pasti yang terbaik, walaupun secara kacamata saya seperti kok kayak saya nggak kurang puas, tapi kalau itu kehendak yang terbaik, jadilah kehendakmu. Saya selalu mengatakan demikian. Jadi apapun yang Tuhan beri jawaban, entah iya, tunggu atau tidak, itu pasti yang terbaik. Keterbatasan kita lah seringkali gagal paham tentang jawaban Tuhan. Ketika Tuhan nggak jawab atau tunggu, itu merupakan gagal paham kita memahami tentang kehendak Tuhan. Tapi ketika kita banyak belajar dengan rendah hati, saya punya keyakinan bahwa apa yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Iya. Gitu. Kalau Contoh saya nih, pribadi, contoh terakhir nih, oh jadi ketika hari Senin saya ditelepon sama adik saya, ya. Mas, ini mama menggigil. Saya bilang nanti Selasa saya datang, wah udah sembuh kan, dari gigilannya. Nah terus saya banyak ngobrol gitu. Terus hari Kamis saya ditelepon lagi, Mas, dicariin sama mama. Saya bilang nanti Sabtu saya datang. Ketika Sabtu saya mau datang pagi, jam 4 adik saya telepon semua, mama udah nggak ada. Nah sebelum itu saya bilang tuh, saya udah punya kayak firasat, Tuhan kalau memang mama harus bertemu sama papa sama adik kumpul reuni, ya itu yang terbaik, ya kenapa enggak. Walaupun minggu kami anak-anak mau merayakan ulang tahun, minggu kemarin tuh pas 89. Nah, akhirnya kita ambil kesimpulan rupanya mama ingin dihadirin nggak cuma kita anak-anak, cuma ada banyak orang dari mana-mana.
Nah itu saya punya itu yang terbaik. Ya saya memahami, ya itu memang nggak hanya dirayakan oleh kami anak-anak mantu, cucu, cicit, tapi juga banyak saudara-saudara yang lain. Ya, wow. Itu. Ya kami turut berduka cita nih Pak Petrus. Ya langsung saya telepon Pak Kiki supaya bisa melayani dan hari Sabtu itu ibadah pengibaran Pak Kiki melayani Pak Isa. Gitu. Karena sudah adik saya yang dari Palu udah datang malam-malam, tutup peti minggunya langsung siang kita makamkan. Mohon maaf waktu itu nggak sempat bisa hadir. Enggak, yang penting memang itu yang terbaik Tuhan berikan. Saya bilang tadi kesaksian bahwa apapun Tuhan pasti punya rencana yang baik. Tapi apa melengkapi semua pengalaman kalau saya tersentuh ketika saya ini kan tumbuh tanpa figur seorang ayah. Usia 17 bulan papa sudah nggak ada. 17 bulan? Masih 1 tahun sekian. Nah saya cuma tinggal sama mama. Begitu saya kenal yang namanya doa Bapa Kami, air mata saya tuh nggak pernah bisa berhenti ketika ada satu kalimat di depan. Yaitu Bapa Kami yang di dalam surga. Aduh itu nyentuh ya? Bukan karena saya membayangkan ayah saya di surga ya. Karena saya kan nggak tahu juga ya. Nggak kenal. Apakah di surga, saya juga nggak tahu apakah kehidupan ayah saya benar-benar baik atau enggak. Walaupun sedengar saya memang beliau almarhum juga baik. Tapi saya lebih merasa gini, iya ya firman Tuhan yang mengatakan bahwa sekalipun ayah ibu mau meninggalkan engkau. Kan meninggalkan itu kan bukan berarti abandon kan. Bukannya saya nggak ngurusin kamu. Tetapi termasuk juga apa yang dialami oleh Pak Petrus. Ketika ibunda sudah harus kembali ke rumah bapak kan berarti Pak Petrus kan harus ditinggalkan kan. Iya. Tetapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan akhirnya saya ketemu tuh titik temu. Apa arti kenapa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Di doa Bapa Kami itu. Itu yang membuat saya menjadi memilih untuk berhenti untuk tidak membuat alasan hidup seenaknya karena saya punya masalah keluarga lah yang orang bilang apa sih kalau broken home lah betul kayak gitu kan ya kan rata-rata gitu kan kenapa broken home nggak ada ayah atau misalnya ini berantakan nggak sebenarnya karena dia tidak sampai di makna dan meresap ke dalam jiwa sehingga ia tahu artinya itu. Dahsyat kalau itu ya. Dahsyat doa Bapa Kami. Jadi kesimpulannya bagaimana nih Pak Ratomo mengenai doa Bapa Kami setelah kita bahas? Ya sebagai kesimpulan ya bahwa doa Bapa Kami itu perlu kita bukan hanya sekedar hafalkan, tapi kita maknai dalam kehidupan kita dan dalam penutup tadi ya. Sebab Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu mengingatkan setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan khususnya. Kalau kita dipakai Tuhan, lalu dihormati orang lain, ya kita menerima kemuliaan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Tuhanlah yang layak menerima kemuliaan untuk selama-lamanya itu. Oke. Pak Elinder mau diperlengkapi? Iya. Doa Bapa Kami itu mengajarkan kepada kita bahwa berdoa itu bukan karena indah kata-katanya, ya, bukan karena bahasanya itu, tetapi Tuhan mengajarkan di situ dalam doa Bapa Kami itu dengan satu kerendahan hati. Kerendahan hati. Ya, bahwa Dialah segala-galanya, Dialah yang mempunyai kita bahkan seluruhnya, karena Dialah kemuliaan. Itu sih. Pak Petrus. Ya, jadikan doa Bapa Kami menjadi pola doa dalam perjalanan hidup kita karena Dia Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Kalau gitu kita tutup episode ini dengan doa Bapa Kami sama-sama Bapak. Ya. Mari silakan Pak Petrus pimpin. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa Bapa Kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Sampai jumpa di ngete berikutnya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Yuk, kita lanjut ngeteh lagi. Mari kita ngeteh Iya. lagi.